Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nun Tufah MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Kaprodi Ekonomi Syariah sekaligus Dospem 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdurrahman MM selaku Dospem 2. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya, Bapak Arifin dan Ibu Gulu Astuti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afiatul Maula, Prodi Ekonomi Syariah semester 8. Di sini saya akan sedikit membahas tentang komparasi digital branding antara PT Safiratu Travel Haji dan Umroh Kota Probolinggo dengan PT Safara Kolbi Kecamatan Krejengan. Nah, pembahasan pertama itu tentang latar belakang yang ada pada proposal ini. Nah, di era digital saat ini, strategi digital branding menjadi elemen krusial dalam meningkatkan daya saing perusahaan dari pasar digital branding yang melibatkan penggunaan berbagai platform online seperti media sosial, website, dan kampanye digital. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan dapat membangun citra merek yang menarik pelanggan dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan audiens. Dalam hal ini efektivitas digital branding saat ini sangat bergantung pada bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang urgent di pasar. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Dalam proposal ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi PT Safara dan Safira dapat mengelola situs digital mereka untuk mengembangkan citra merek perusahaan dengan baik dan optimal sehingga dapat menarik pelanggan, konsumen, audiens atau masyarakat sehingga supaya mereka itu tertarik untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Yang kedua itu bagaimana PT Safira dan Safara melakukan strateginya untuk membangun citra merek mereka sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan perspektif Islam, yang artinya tanpa ada tipu daya sama sekali. Nah, selanjutnya itu adalah kajian teori. Yang pertama itu saya akan membahas tentang apa itu komparasi. Nah, komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi ini juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Menurut Aziz, dikutip dari Rinaldi, penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibatnya dengan menganalisis beberapa faktor penyebab atau munculnya suatu fenomena tertentu. Nah, selanjutnya itu membahas tentang branding. Nah, menurut Amelia Maulana, dikutip dari Ulfah Intan Fauzi, mengatakan bahwa branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan nama-nama mereka atau brand-brand yang perusahaan miliki sehingga dapat dikenal oleh masyarakat sekitar bahkan yang jauh. Sedangkan menurut Kenan, dikutip dari Nurul Ainun, mendefinisikan bahwa branding sebagai memberikan simbol, nama, identitas, desain, tanda atau kata yang digunakan untuk menemukan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang digital branding. Nah, digital branding menurut David Acker adalah proses menciptakan dan mengelola brand
di dunia digital yang melibatkan penggunaan berbagai platform digital seperti website, media sosial, email marketing, dan lain sebagainya. Menurut Widya Stuti, dikutip dari Kevin Roy Pratama, juga mengatakan digital branding adalah wadah di era digital yang dapat menjadi strategi branding yang dilakukan secara digital, seperti memanfaatkan internet dan media sosial untuk membangun citra merek perusahaan. Nah, selanjutnya itu menurut Daniel dalam bukunya mengatakan bahwa digital branding memiliki 3 elemen. Yang pertama, brand positioning. Nah, apa brand positioning itu? Brand positioning adalah sebuah cara yang berguna untuk menunjukkan sebuah keunggulan dari sebuah merek perusahaan atau brand serta menunjukkan sebuah perbedaan dari merek atau brand perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, kata positioning dalam sebuah definisi tradisional diartikan sebuah strategi dalam memenangkan serta mengendalikan pola pikir pelanggannya melalui produk yang tersedia atau melalui merek-merek yang disediakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu ada brand identity. Nah, brand identity adalah yaitu identitas dari merek yang ditunjukkan serta janji kepada konsumen yang berguna untuk meningkatkan efisiensi merek yang perlu sejalan. Yang ketiga itu ada brand personality, yaitu sebuah daya tarik yang dimiliki oleh brand atau mereka dari luar oleh penglihatan pembeli. Nah, brand personality ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sebuah daya tarik dari merek dengan mengunggulkan karakteristik yang dimiliki merek tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah Islamic branding. Nah, Islamic branding itu bisa dikenal sebagai brand menurut perspektif Islam. Nah, Islamic branding menurut Nasrullah merupakan merek berupa simbol sebagai karakteristik produk serta komposisi bahan keseluruhannya berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, Islamic branding didefinisikan sebagai merek yang mempromosikan kualitas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, yang artinya tanpa ada kebohongan di dalamnya. Nah, Islamic branding juga dapat digambarkan sebagai produk yang menunjukkan identitas dengan menambahkan ciri-ciri Islam pada sebuah simbol atau ciri khas lainnya. Nah, menurut Becker dan Khalil, Islamic branding diklarifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama Islamic branding by complaint. Nah, merek Islam memiliki daya tarik yang kuat dengan konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariah. Brand yang termasuk dalam kategori ini adalah produknya yang merupakan produk halal, diproduksi oleh negara-negara Islam dan ditunjukkan untuk konsumen Muslim. Yang kedua itu Islamic brand by origin. Nah, penggunaan merek ini tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya karena negara asal produk tersebut sudah dikenal sebagai negara Islam. Yang ketiga itu ada Islamic by customer. Nah, Islamic by customer ini merupakan merek berasal dari negara yang bukan muslim tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Nah, merek ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen. Nah, pembahasan selanjutnya itu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Nah, penelitian kualitatif sendiri adalah pilihan yang tepat khususnya dalam menggali fenomena-fenomena secara mendalam. Pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian yang diteliti. Nah, subjek penelitian adalah salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang paling umum digunakan oleh peneliti-peneliti lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa komparasi digital branding ini bertujuan untuk membandingkan strategi digital branding yang digunakan oleh kedua perusahaan, yaitu perusahaan PT Safira dan PT Safara Kolbi, agar supaya kedua perusahaan ini dapat mengetahui dengan jelas strategi digital branding yang paling efektif itu seperti apa, dan kedua perusahaan ini dapat memperbaiki strategi untuk membangun brand perusahaan mereka. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.